Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Elsafiani, absen 27 dari kelas 10 AKL 3. Hari ini saya akan menjelaskan bab 5 mengenai meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ada 4 poin yang akan saya bahas dalam hal ini. Yang pertama, masuknya agama Islam di Indonesia. Yang kedua, perkembangan kesultanan di Indonesia. Yang ketiga, tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Dan yang keempat atau yang terakhir, keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Bagaimanakah proses masuknya agama Islam di Indonesia? Untuk mengulik proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia. Saya akan membahas poin pertama yang terlebih dahulu. Masuknya ajaran Islam di Indonesia. Ada beberapa teori mengenai masuknya agama Islam. Yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. Christian Snook Hourdruni, di mana Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Yang kedua, teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka, yang dimana Islam masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Yang ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Joyoningrat, di mana Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Yang keempat, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana, di mana Sultan Demak merupakan keturunan Cina dan Wali Songo juga. Dan yang kelima atau yang terakhir, teori maritim oleh N.A. Baloch, di mana pada awal abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam diperkenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Poin kedua, saya akan membahas perkembangan kesultanan di Indonesia. Dalam kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan Islam sebagai kekuasaan politik, di mana istilah kerajaan menjadi kesultanan dan istilah raja menjadi sultan. Ada pula motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, dan ada pun juga motif para rakyat jelata masuk Islam adalah karena syarat masuk Islam sangat mudah dan tidak mengenal sistem kasta. Timbulnya politik di luar Indonesia seperti Khulafaur Rasyidin, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan sebagainya juga mempengaruhi timbulnya kesultanan Islam di Indonesia. Berdasarkan catatan Ibnu Battuta, dijelaskan bahwa di Gujarat berkembang mazhab Syiah, sedangkan Kesultanan Samudra Pasai bermazhab Syafi'i. Masuknya agama Islam itu pada abad ke-7, sedangkan perkembangan agama Islam itu pada abad ke-15. Selanjutnya, poin ketiga, saya akan membahas tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh dalam kurun waktu 1267 hingga 1297 Masehi. Dia adalah pendiri dan raja pertama Kesultanan Samudra Pasai. Perannya, kuatnya pengaruh Kesultanan Samudra Pasai di bawah kepemimpinannya. Yang kedua, Sultan Ahmad dalam kurun waktu 1326 hingga 1348 Masehi. Dia adalah Sultan Samudra Pasai yang ketiga dengan gelar Sultan Malik Al-Tahir kedua. Perannya, dia sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam dan berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riyad Shah dalam kurun waktu 1538 hingga 1571 Masehi. Dia adalah Sultan Aceh ketiga yang terkenal dengan julukan peletak dasar-dasar dan kekuasaan Kesultanan Aceh. Dia berhubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan mendapatkan bantuannya mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India. Yang keempat, Wali Songo adalah 9 Wali Songo atau Sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang kedua, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang ketiga, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang keempat, Raden Paku atau Sunan Giri. Yang kelima, Syarifuddin atau Sunan Derajat.
Yang keenam, Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga. Yang ketujuh, Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Yang kedelapan, Raden Umar Said atau Sunan Muria. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mereka memiliki beberapa saluran dakwah di antara lain. Yang pertama, kebudayaan. Yang kedua, kesenian. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, pernikahan. Yang kelima, perdagangan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu politik. Yang kelima, Sultan Alauddin. Dia adalah Raja Goa yang pertama yang masuk Islam. Dia berperan berjasa dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dan penyebarannya mencapai daerah Buton dan Dompu atau Sumbawa. Yang keenam ada Datuk Tunggang Parangan. Dia adalah ulama Minangkabau yang berdakwah di daerah Kutai Kartanegara. Perannya, berkat dakwahnya, Raja Ali Mahkota dan rakyat Kutai Kartanegara masuk Islam dan berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Yang kedelapan ada Sultan Zainal Abidin. Dia memerintah Kesultanan Ternate dalam kurun waktu 1486 Masehi hingga 1500 Masehi. Dia berperan menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara dan mengubah nama kerajaannya menjadi Kesultanan Ternate. Adapun karya-karya ulama Indonesia antara lain yang pertama, Nuruddin Ar-Raniri dari Aceh yang memiliki karya Sirat Al-Mustaqim yang berada di dalam bidang ilmu fikih dan ibadah. Yang kedua, Abdul Rauf Al-Sinkili dari Aceh memiliki karya Terjuman Al-Mustaful dan Mi'rat Al-Tulab yang berada dalam bidang ilmu tafsir, fikih, dan miramalah. Yang ketiga, Muhammad Arsyad Al-Banjari atau dari Banjarmasin memiliki karya Tabil Al-Muhtadin yang berada dalam bidang ilmu fikih. Yang keempat, Abdullah Mahfudz Al-Termas dari Termas, Jawa Timur memiliki karya Minhaj Zawi Al-Nazar yang berada dalam bidang ilmu ulumul hadis. Yang kelima atau yang terakhir, Muhammad Salih bin Umar Al-Sumarani dari Darat Semarang Utara memiliki karya Masmu'at Al-Syariah dan Faid Al-Rahman yang berada dalam bidang ilmu fikih dan tasawuf dan tafsir. Poin 4 yang akan saya bahas yaitu keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, hidup sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman agar menyedekahkan hartanya sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua, gagasan dalam berjuang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Ar-Qad ayat 11. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Seseorang yang ingin belajar ilmu agama harus ada di antara kaum muslimin yang menekuni ilmu agama sebagaimana tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat 121. Yang keempat, produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal soleh yang hingga saat ini terus-menerus dipelajari oleh para santri. Yang kelima, sabar. Pahala sifat sabar sangatlah besar dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Yang keenam, menghargai perbedaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk saling mengenal sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. 7. Berdakwah secara damai. Para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana sebagaimana tercantum dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya jelaskan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.